Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa pada perkuliahan penulisan karya tulis ilmiah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan di dalam penulisan ilmiah. Pada video lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana menemukan ide di dalam menulis. Yakni, ide itu dapat ditemukan melalui pengamatan, pengamalan, pertemanan, dan juga bacaan. Nah, dalam menemukan ide ini, sebenarnya kita sudah masuk di dalam tahapan pertama di dalam penulisan karya tulis ilmiah dari 4 tahapan yang besar. Apa 4 tahapan itu? Tahapan yang pertama adalah bagaimana kita menetapkan tujuan. Yang kedua adalah bagaimana kita menyusun rancangan. Yang ketiga, tentang bagaimana mencari informasi lanjutan. Keempat adalah bagaimana menyusun tulisan. Di tahap pertama, kita perlu mencari informasi awal untuk menemukan ide tentang apa yang perlu dituliskan. Setelah itu kita menetapkan tujuan. Sehingga ide yang sudah kita temukan sebenarnya masuk di dalam tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menyusun rancangan penulisan. Di bagian ini kita perlu membuat kerangka karya tulis. Kerangka ini berisi gambaran apa yang akan ditulis sejak awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, kita perlu mencari informasi lanjutan. Informasi ini adalah bagaimana kita mencari sebanyak-banyaknya informasi untuk menjawab permasalahan penelitian yang disesuaikan dengan tujuan. Tahapan keempat adalah tahapan menyusun tulisan. Di tahapan ini kita perlu sesegera mungkin menuliskan gagasan dan analisis yang disesuaikan dengan tujuan. Tipsnya adalah bagaimana kita perlu membaca dan menyunting berulang kali agar tulisan kita bisa layak baca dan bisa dipublikasikan. Secara terperinci, langkah-langkah dari keempat langkah tersebut adalah sebagai berikut. Bahwa di dalam menetapkan tujuan, kita perlu menentukan tema, mengumpulkan informasi awal, menemukan masalah, sehingga sampai akhirnya merumuskan permasalahan dan menetapkan tujuan. Di bagian merencana atau perencanaan, kita bisa menyusun desain, menemukan kajian literatur, mengidentifikasi sumber-sumber, dan menyusun kerangka. Lalu ada juga tahapan pengumpulan informasi. Tahapan pengumpulan informasi ini adalah tahapan pengumpulan informasi lanjutan untuk menjawab permasalahan yang sudah kita rumuskan tadi. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan tulisan, mulai dari menyusun draft, melakukan revisi, menyunting tulisan, kemudian publikasi hasil penulisan. Nah, yang akan kemudian kita fokuskan pada video kali ini adalah tentang bagaimana kita menyusun kerangka penulisan atau kerangka penelitian. Ini yang kadang-kadang menjadi bagian yang sangat susah setelah kita menemukan ide. Karena bagian kerangka ini akan menjelaskan apa yang akan kita cari selanjutnya. Kita akan lihat di dalam penulisan kesejarahan ada 2 paling tidak, yakni ada model kronologis dan ada model yang sifatnya tematis atau konseptual. Yang pertama, di model yang sifatnya kronologis, misalkan, ini saya ambil contoh tentang tragedi 1965 di dalam kelas sejarah. Di bagian pengantar, apa yang perlu saya tulis? Misalkan saya akan menulis tentang beragam kontroversi tentang tragedi 65. Kemudian urgensi mempelajari tragedi 1965. Lalu kemudian tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian tentang pembelajaran tragedi 1965. Itu yang saya tulis di bagian latar belakang. Di bagian akhir dari latar belakang atau pengantar ini biasanya ada maksud penulisan. Nah, lalu di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan secara kronologis bagaimana pembelajaran tentang tragedi 65 di 94, kemudian di suplemen GPPP 99, di kurikulum 2004, di kurikulum 2006, di kurikulum 2013, serta apa kesamaan dan perbedaannya. Lalu di bagian akhir saya buat simpulan. Jadi ini kerangka untuk model yang sifatnya kronologis, urutan-urutan waktu. Kemudian selanjutnya ada pula kerangka yang sifatnya tematis. Misalkan saya pernah menulis tentang pembelaan terakhir PKI, Wacana Harian Rakyat 2 Oktober tahun 1965. Yang saya tulis tidak bersifat kronologi tapi sifatnya tematis struktural. Misalkan pengantar saya awali dari urgensi tragedi 65 dalam sejarah Indonesia. Kemudian selanjutnya saya akan membahas dugaan keterlibatan PKI dalam gerakan 30 September. Kemudian berikutnya saya bahas tentang posisi Harian Rakyat dalam tuduhan keterlibatan PKI. Kemudian saya tuliskan tentang berbagai penelitian tentang Harian Rakyat. Ini di bagian pengantar atau pendahuluan. Kemudian saya tulis juga di bagian selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara surat kabar dan komunisme, kemudian bagaimana Harian Rakyat dan PKI, kemudian yang keempat adalah bagian intinya tentang Harian Rakyat 2 Oktober 1965, antara tuduhan dan pembelaan. Ada 2 bagian besar yang saya tuliskan di sini adalah tentang analisis wacana berita-berita HR 2 Oktober 65 dan juga berbagai permasalahan di dalam
Harian Rakyat 2 Oktober 1965. Selanjutnya saya tulis di bagian akhir adalah simpulan. Nah, inilah adalah ada dua model di dalam menyusun karya tulis ilmiah. Sebelum menyusun karya tulis ilmiah, maka buatlah, saran saya, buatlah model seperti ini terlebih dahulu. Apa yang akan kita buat? Apa yang akan kita tulis? Buatlah kerangkanya terlebih dahulu. Nah, untuk tugas kalian selanjutnya adalah buatlah kerangka tentang apa yang akan kalian tulis. Dan kemudian kita bahas di dalam Elena. Akhirnya itu video kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.